Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang tata nama senyawa kimia. Di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah tata nama senyawa biner, yaitu menentukan nama senyawa biner berdasarkan rumus kimianya dan sebaliknya, menentukan rumus kimia berdasarkan nama senyawanya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu menentukan nama senyawa biner berdasarkan rumus kimianya. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom. Contohnya adalah CO2 dan NaCl. Jadi, CO2 ini terdiri dari dua jenis atom, yaitu atom karbon atau atom C dengan atom O. Begitupun juga dengan NaCl, terdiri dari dua jenis atom yaitu atom Na dan atom Cl. Makanya, kedua contoh ini merupakan senyawa biner. Lalu, bagaimana dengan Na2SO4? Apakah termasuk senyawa biner? Kita hitung jumlah jenis atom pada senyawa ini. Ada atom Na, ada atom S, dan ada atom O. Jadi, ada 3 jenis atom. Berarti, ini tidak termasuk senyawa biner. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut. Senyawa biner bisa berasal dari senyawa kovalen dan juga bisa berasal dari senyawa ion. Nah, tata nama untuk kedua senyawa ini berbeda ya. Artinya, kita harus bisa membedakan mana yang termasuk senyawa kovalen dan mana yang termasuk senyawa ion. Baik, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan kovalen antara atom non-logam dengan atom non-logam lainnya. Umumnya, atom-atom yang termasuk non-logam adalah atom-atom atau unsur yang berada pada golongan 4A sampai dengan 8A dan juga atom hidrogen. Lalu, bagaimana aturan penamaan senyawa biner yang terdiri dari atom non-logam dengan atom non-logam lainnya? Aturan penamaannya adalah tulis jumlah atom non-logam 1 atau non-logam yang pertama dalam bahasa Yunani, kemudian nama non-logam 1, jumlah atom non-logam 2, lalu nama non-logam 2 yang diberi akhiran ida. Untuk Ja atau jumlah atom dalam bahasa Yunani dihafalkan ya. Jika jumlah atomnya 1 berarti mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, jika jumlah atom non-logam 1 atau non-logam yang pertama sama dengan 1, tidak perlu ditulis ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nama senyawa berikut. Yang pertama adalah CO2. CO2 adalah senyawa kovalen karena C adalah non-logam, kemudian O juga non-logam. Berarti aturan penamaannya kita gunakan aturan yang ini ya. Pertama, tulis jumlah atom non-logam yang pertama. Berarti non-logam si C ya. Kita tulis jumlah atomnya. Nah, untuk jumlah atom dilihat dari indeks atau angka kecil yang ada di bawah ini. Nah, kalau tidak ditulis berarti sama dengan 1. Nah, jadi jumlah atom C-nya adalah 1. Ingat, jika jumlah atom sama dengan 1, tidak perlu ditulis untuk yang non-logam pertama. Jadi, langsung saja kita tulis nama non-logam yang pertama atau non-logam yang 1 yaitu C. Namanya adalah karbon. Jadi, karbon. Kemudian, jumlah atom non-logam yang kedua. Non-logam yang kedua adalah O. Jumlah atomnya adalah 2. Kalau 2 berarti namanya adalah di. Jadinya di. Dilanjutkan dengan nama non-logam kedua. Non-logam keduanya adalah O. Namanya adalah oksigen. Tapi dikasih akhiran ida. Jadi disesuaikan ya. Berarti kalau oksigen jadinya oksida. Jadi dioksida. Nah, penulisan jumlah atom dengan nama non-logam itu tanpa spasi ya. Oke, bisa dipahami.
Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu Na2O5. N2O5 juga termasuk senyawa kovalen, karena N-nya non-logam, O-nya juga non-logam. Berarti kita juga menggunakan aturan ini. Yang pertama adalah tulis jumlah atom non-logam yang pertama, berarti non-logam si N ya. Jumlah atomnya adalah 2, kalau 2 berarti namanya adalah di. Kemudian dilanjutkan dengan nama non-logam yang pertama, berarti N. N ini namanya adalah nitrogen, jadi di nitrogen. Kemudian jumlah atom non-logam yang kedua, berarti jumlah atomnya si O, yaitu 5. Kalau 5 namanya adalah penta, jadi kita tulis penta. Kemudian nama non-logam kedua dikasih akhiran ida, berarti oksigen jadinya oksida. Kita coba contoh yang lain lagi, misal PCl3. Caranya masih sama ya, karena PCl3 juga termasuk senyawa kovalen. Tulis jumlah atom non-logam yang pertama, yaitu jumlah atom P. Karena jumlah atom P adalah 1, berarti tidak perlu ditulis. Jadi kita langsung ke namanya saja. P itu adalah fosfor. Jadi kita tulis fosfor. Kemudian jumlah atom non-logam yang kedua, berarti jumlah atomnya Cl yaitu 3. 3 adalah tri, kita tulis tri. Kemudian nama non-logam yang kedua, berarti namanya si Cl. Cl ini namanya adalah klor, kasih akhiran ida, jadinya klorida. Oke, jadi PCl3 itu namanya adalah fosfor triklorida. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut membahas tata nama senyawa biner apabila senyawa binernya itu termasuk senyawa ion. Ingat, senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan ion antara atom logam dengan atom non-logam. Untuk atom logam ada 2 jenis ya. Bisa berasal dari logam utama atau logam A, yaitu 1A sampai dengan 3A, dan bisa juga berasal dari logam transisi atau logam B, yaitu dari 1B sampai 8B. Nah, beda jenis logam, maka aturan penamaannya juga berbeda ya. Untuk senyawa ion yang logamnya berasal dari logam utama atau yang memiliki satu jenis bilangan oksidasi, maka aturan penamaannya adalah tulis nama logam, kemudian nama non-logam diberi akhiran ida. Tetapi, jika senyawa ion logamnya berasal dari logam transisi atau yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka aturan penamaannya adalah tulis nama logam, kemudian jumlah bilangan oksidasi logam ditulis dalam bentuk angka Romawi ya, kemudian nama non-logam diberi akhiran ida. Ingat, ada pengecualian ya. Untuk logam Sn dan Pb, meskipun mereka adalah logam utama, tetapi karena memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka aturan penamaannya sama seperti logam transisi. Sebaliknya, meskipun logam Ag dan Zn merupakan logam transisi, tetapi karena mereka memiliki bilangan oksidasi satu jenis, maka aturan penamaannya sama seperti aturan penamaan logam utama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah nama senyawa-senyawa berikut. Yang pertama adalah NaCl. NaCl merupakan senyawa ion yang terdiri dari logam Na dan non-logam Cl. Nah, karena Na ini merupakan logam utama, berarti aturan penamaannya mengikuti aturan ini ya, yaitu tulis nama logam. Na ini namanya adalah natrium. Kemudian nama non-logam diberi akhiran ida. Non-logamnya adalah Cl, namanya adalah klor, diberi akhiran ida jadinya klorida. Jadi NaCl nama senyawanya adalah natrium klorida. Lanjut contoh yang kedua adalah Mg3N2. Mg3N2 terdiri dari logam Mg dan non-logam N.
Karena Mg merupakan logam utama, berarti aturan penamaannya juga yang ini, yaitu tulis nama logam. Mg ini namanya adalah magnesium. Kemudian nama non-logam, N adalah nitrogen, diberi akhiran ida, jadinya nitrida. Contoh berikutnya adalah AlCl3. Senyawa ini terdiri dari logam Al dan non-logam Cl. Logam Al merupakan logam utama, berarti penamaannya langsung saja tulis nama logamnya, Al yaitu aluminium. Kemudian nama non-logam yaitu Cl dikasih airan ida, jadinya klorida. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke contoh yang keempat, yaitu Fe2O3. Fe2O3 terdiri dari logam Fe dan non-logam O. Karena Fe adalah logam transisi, berarti aturan penamaannya mengikuti yang ini ya. Artinya kita harus menentukan dulu bilangan oksidasi dari logam atau dari si Fe-nya. Untuk penentuan bilangan oksidasi, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Yaitu, tentukan dulu bilangan oksidasi atom O-nya, yaitu -2. Karena ada 3 jadinya -6, maka si Fe harus positif 6. Nah, positif 6 ini untuk 2 Fe. Berarti untuk 1 Fe, bilangan oksidasinya adalah positif 6 dibagi 2 atau sama dengan positif 3. Jadi, bilangan oksidasi Fe adalah 3. Lanjut, kita tulis namanya. Aturannya adalah tulis nama logam. Berarti nama si Fe. Fe ini adalah besi. Jadi, besi. Kemudian dalam kurung bilangan oksidasi logamnya, bilangan oksidasi Fe, yaitu 3, ditulis dalam bentuk angka Romawi. Kemudian tulis nama non-logam, berarti nama oksigennya ini, nama O-nya, dikasih akhiran ida, jadinya oksida. Jadi, Fe2O3 memiliki nama besi 3 oksida. Contoh yang kelima yaitu PbCl2. PbCl2 terdiri dari logam Pb dan non-logam Cl. Logam Pb merupakan logam utama, tepatnya logam 4A. Tetapi karena dia pengecualian atau karena dia memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka aturan penamaannya mengikuti aturan penamaan logam transisi, yaitu ditulis bilangan oksidasinya. Artinya, kita harus mencari dulu bilangan oksidasi dari Pb. Kita tentukan biloks Cl dulu. Cl itu biloksnya -1. Karena ada 2, jadi totalnya adalah -2. Karena Cl-nya -2, maka si Pb supaya jadi 0 harus positif 2. Langsung kita kasih namanya. Tulis nama logam, berarti nama si Pb-nya. Pb ini adalah timbal. Kemudian tulis bilangan oksidasinya dalam kurung, dalam angka Romawi ya, yaitu 2. Kemudian nama non-logam kasih akhiran ida, jadinya klorida. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut menentukan rumus kimia berdasarkan nama senyawanya. Kita mulai untuk senyawa kovalen. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terdiri dari atom non-logam dengan non-logam. Kita langsung ke contoh. Misal, tentukan rumus kimia dari senyawa berikut. Yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon adalah non-logam yang lambangnya adalah C. Kemudian oksida berarti adalah non-logam yang lambangnya O. Kemudian jumlah atom karbon di sini tidak ditulis, berarti sama dengan 1. Ya, 1 juga tidak perlu ditulis pada rumus kimia. Kemudian oksidanya sebanyak mono. Mono itu artinya 1, berarti O-nya juga 1. 1 pun tidak perlu ditulis pada rumus kimia. Jelas ya? Lanjut contoh yang kedua, fosfor pentaklorida. Fosfor pentaklorida terdiri dari non-logam fosfor dan non-logam klor. Oke, jadi rumus kimianya adalah langsung saja tulis fosfor lambangnya adalah P, kemudian klor atau klorida ini lambangnya adalah Cl. Sekarang kita tentukan jumlah atomnya. Fosfor tidak ditulis jumlah atomnya, berarti jumlah atomnya adalah 1. Kemudian klorida
jumlah atomnya adalah penta. Penta berarti 5, maka klorida atau Cl-nya sebanyak 5 atom. Jadi penulisannya adalah PCl5. Jadi 5 ini diperoleh dari penta, yaitu 5. Kemudian contoh berikutnya, belerang dioksida. Oke, langsung saja. Belerang itu adalah S, ya, atau sulfur. Kita tulis S. Jumlahnya berapa? Di sini tidak ditulis, berarti jumlahnya adalah 1. 1 pada rumus kimia juga tidak ditulis. Kemudian, non-logam yang kedua adalah oksida atau oksigen. Berarti lambangnya adalah O. Oksidanya ada berapa? Oksidanya ada 2. Karena di sini di, berarti 2 ya. Jadi, jumlah O-nya, jadi jumlah atom O-nya adalah 2. Maka rumus kimia dari belerang dioksida adalah SO2. Kita lanjut lagi, contoh berikutnya adalah dinitrogen trioksida. Nah, senyawa ini terdiri dari non-logam nitrogen yang lambangnya adalah N dan non-logam oksida atau oksigen yang lambangnya adalah O. Sekarang kita tentukan jumlah atomnya. Nitrogen diawali dengan kata di artinya 2, berarti jumlah nitrogennya 2. Sedangkan oksida atau oksigen diawali dengan kata tri yang artinya 3. Berarti jumlah oksigennya atau jumlah atom oksigennya adalah 3. Maka rumus kimia dari dinitrogen trioksida adalah N2O3. Jelas ya? Sekarang kita lanjut untuk senyawa ion atau senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam. Untuk senyawa ion, selain kita harus mengingat nama logam dan nama non-logam, kita juga harus mengingat berapa bilangan oksidasi dari logam dan non-logam ini. Khususnya untuk logam yang bilangan oksidasinya tetap atau hanya satu jenis saja. Cara mengingatnya, untuk logam utama atau logam yang bilangan oksidasinya hanya satu jenis, yaitu logam 1A berarti memiliki bilangan oksidasi atau muatan sama dengan positif 1. Contohnya adalah Li, Na, K, Rb, dan Cs. Nah, masing-masing atom ini, karena dia golongan 1, maka memiliki bilangan oksidasi atau muatan positif 1. Jadi, Li+, Na+, K+, Rb+, dan Cs+. Berikutnya, logam utama yang berasal dari logam 2A. Berarti memiliki bilangan oksidasi atau muatan sama dengan positif 2. Contohnya adalah Mg, Ca, Sr, Ba. Masing-masing memiliki muatan 2 positif. Berikutnya, logam 3A memiliki bilangan oksidasi positif 3. Contohnya adalah Al. Berarti muatannya atau biloksnya adalah 3+. Jelas ya? Nah, selain logam utama, ada juga logam transisi yang biloksnya tetap atau satu jenis, yaitu Ag dan Zn. Di mana Ag memiliki biloks atau muatan positif 1 dan Zn memiliki biloks atau muatan positif 2 atau 2+. Jadi, selain nama logam, muatan-muatannya ini juga harus diingat ya, khususnya untuk logam utama atau logam yang bilangan oksidasinya tetap atau satu jenis. Berikutnya, untuk biloks atau muatan non-logam. Kakak contohkan yang sering keluar ya. Nah, untuk non-logam itu bisa berasal dari golongan 5A yang memiliki biloks atau muatan umumnya adalah negatif 3. Contohnya adalah N, berarti biloks atau muatannya adalah 3-. Kemudian non-logam yang berasal dari golongan 6A umumnya memiliki bilangan oksidasi atau muatan negatif 2. Contohnya adalah O dan S. Berarti biloks atau muatannya adalah 2-. Lanjut, non-logam yang berasal dari golongan 7A. Berarti memiliki bilangan oksidasi atau muatan umumnya adalah -1. Dan contohnya adalah F, Cl, Br, I. Di mana masing-masing memiliki bilangan oksidasi atau muatan negatif 1 atau -. Jadi, selain nama dari non-logam ini, muatannya atau bilangan oksidasinya juga harus diingat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah rumus kimia dari nama senyawa berikut.
Yang pertama adalah aluminium bromida. Langsung saja, aluminium itu lambangnya adalah Al. Sedangkan bromida lambangnya adalah Br. Jadi selain lambangnya atau namanya, kita harus tahu juga bilangan oksidasi atau muatannya. Nah, untuk Al, karena dia adalah golongan 3A, berarti muatannya adalah positif 3 atau 3+. Sedangkan Br, dia adalah golongan 7A, muatannya adalah -1 atau min. Nah, ingat pembentukan senyawa ion, ini tinggal kita balik saja ya. Jadi di sini kan Al muatannya 3+, Br muatannya 1-. Jadi Al-nya 1 sesuai dengan jumlah muatan Br, Br-nya 3 sesuai dengan jumlah muatan Al. Jadinya Al1, 1 tidak perlu ditulis, Br 3. Berikutnya contoh yang kedua, yaitu seng oksida. Seng lambangnya adalah Zn, sedangkan oksida lambangnya adalah O. Kita tentukan muatannya. Nah, si Zn ini muatannya adalah 2+, sedangkan O muatannya adalah 2-. Berarti rumus kimianya adalah Zn-nya 2, O-nya 2, atau kalau disederhanakan menjadi ZnO. Gampang ya? Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga, yaitu tembaga 2 klorida. Tembaga lambangnya adalah Cu. Sedangkan klor atau klorida lambangnya adalah Cl. Kita tentukan muatannya. Nah, untuk tembaga dia adalah logam transisi. Biloks atau muatannya lebih dari satu jenis dan sudah tertulis di sini. Jadi kita sesuaikan dengan angka yang tertulis di sini. Di sini angkanya 2, berarti muatan atau biloksnya adalah 2+. Nah, Cl non logam itu golongan 7, biloksnya adalah -1. Berarti rumus kimianya adalah Cu1, tidak perlu ditulis satunya, Cl2. Oke, jadi tembaga 2 klorida rumus kimianya adalah CuCl2. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami penjelasan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.